kita dari kelompok 1 saat ini berada di Benteng Frederiksburg. Inilah kelompok kami. Yang pertama, saya. Di jantung kota Yogyakarta, tepatnya di persimpangan sumbu filosofis yang menghubungkan keraton, Tugu, dan pantai selatan, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan ribuan kisah perjuangan bangsa, yaitu Museum Benteng Frederiksburg. Benteng Frederiksburg merupakan saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan. Yuk, mari kita telusuri di setiap sudut bangunan ini. Benteng ini dibangun pada tahun 1760 atas izin Sultan Hamengkubuwono I kepada Belanda. Nama Frederiksburg berarti benteng perdamaian dalam bahasa Belanda. Dengan arsitektur Eropa klasik berbentuk segi empat, benteng ini menjadi pusat kekuatan militer Belanda untuk mengawasi keraton Yogyakarta. Setelah kemerdekaan, benteng ini beralih fungsi. Pada tahun 16 April 1985 diresmikan menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan lebih dari 700 koleksi yang mendokumentasikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia seperti berikut. Ini juga ada mengaku agresi militer Belanda II yang terjadi di Jalan Pulau Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dan selanjutnya ada miniatur stasiun pemancaran radio dalam Perang Gerilya. Nah, ini stasiunnya berada di Klayen Grand Kidul, Yogyakarta pada tahun 1949. Secara geografis, kota didefinisikan sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yang masyarakatnya bekerja di sektor non-pertanian seperti perdagangan, jasa, dan industri. Di kota Yogyakarta, pusat kota yang ramai saat ini dari Malioboro sampai Benteng Frederiksburg dulunya adalah pusat kekuasaan kolonial dan keraton, yang kemudian berkembang menjadi pusat ekonomi dan wisata karena lokasinya yang strategis di jantung kota Yogyakarta. Geografi kota adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari mengenai bagaimana ruang kota terbentuk, bagaimana manusia menggunakan ruang tersebut, dan kenapa pola-pola tertentu muncul dalam kota. Contohnya, geografi kota bisa menjawab beberapa pertanyaan, yaitu kenapa pusat kota selalu ramai, kenapa mal dan kantor selalu berada di pinggiran area tertentu, dan perumahan biasanya berada di area pinggiran. Setelah memahami apa itu geografi kota, kita beranjak pada Benteng Frederiksburg. Pada lokasi ini, kita bisa melihat bagaimana Belanda membangun pusat kekuasaan kolonial di jantung kota Yogyakarta. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai geografi kota di Benteng Frederiksburg ini. Di sini kita lagi berada di wilayah Jogja yang menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Selain perjuangannya, kita juga bisa melihat perkembangan kota dari daerah ini. Oke, di sini ada peta berbeda yang melintasi berbagai daerah, salah satunya adalah pusat-pusat kota di daerah tersebut. Hal ini menyimpulkan bahwa zaman dahulu itu sudah ada perencanaan tata ruang kota sehingga di mana tempat masyarakat bisa berpusat dan berkumpul di situ. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa di belakang saya adalah titik 0 km Jogja, yang berarti sejak zaman dahulu kala Belanda sudah mengenal tata ruang perkotaan dengan membangun benteng di lokasi yang sangat strategis. Tujuannya untuk apa? Agar bisa memantau ekonomi dan politik. Dan sampai saat ini, wilayah ini juga masih menjadi pusat ibu kota dan pusat perkotaan di kota Yogyakarta. Sehingga
wilayah perkotaan yang dibangun ratusan tahun yang lalu masih berpengaruh hingga zaman sekarang ini. Dalam geografi kota, terdapat beberapa teori yang membahas tentang pola keruangan kota. Yang pertama yaitu teori konsentris. Teori konsentris atau concentric zone theory dikembangkan oleh sosiolog Amerika yaitu Burgess pada tahun 1925. Teori ini menyatakan bahwa kota-kota industri cenderung berkembang membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang mengelilingi pusat kota. Perkembangan ini terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan lahan yang strategis, di mana pusat kota atau CBD memiliki daya tarik ekonomi tertinggi sehingga harga tanah di sana paling mahal. Nah, berikut ini adalah pembagian zona dalam teori konsentris. Burgess membagi struktur ruang kota menjadi 5 zona. Zona yang pertama yaitu Central Business District atau CBD yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, komersial, dan administrasi. Di sini terdapat perkantoran, bank, departemen store, dan hotel. Ciri khasnya adalah kepadatan bangunan tinggi dan harga tanah termahal. Zona yang kedua adalah zona transisi, di mana zona ini mengelilingi CBD dan biasanya dihuni oleh industri ringan seperti gudang dan permukiman kumuh. Daerah ini sering menjadi tempat tinggal pertama imigran atau kelompok berpenghasilan rendah. Zona yang ketiga yaitu zona para pekerja. Ini merupakan zona di mana para pekerja pabrik dan buruh yang sudah mapan. Kondisi perumahan lebih baik daripada zona 2 dan biasanya berupa rumah petak sederhana. Penduduknya cenderung menetap lebih lama dan ingin dekat dengan tempat kerja di pusat kota. Zona yang keempat adalah zona permukiman menengah. Kawasan permukiman kelas menengah dihuni oleh profesional, pengusaha kecil, dan karyawan kantoran. Rumah-rumah lebih besar, lingkungan lebih baik, dan biasanya berupa apartemen atau rumah tunggal. Dan zona yang terakhir adalah zona permukiman kelas menengah. Area suburban yang dihuni oleh kelas atas atau pengelaju. Mereka tinggal di rumah-rumah besar dengan halaman luas dan setiap hari bepergian ke pusat kota untuk bekerja. Teori konsentris mengasumsikan bahwa kota berkembang dari pusat ke pinggiran. Pertumbuhan kota bersifat kompetitif melalui proses invasi, dominasi, dan sukses. Pusat kota memiliki daya tarik terbesar bagi kegiatan komersial. Struktur kota terbentuk secara alami melalui proses ekonomi dan kompetisi ruang. Berdasarkan teori ini, Benteng Fredericburg termasuk dalam zona 2 atau zona peralihan. Benteng Fredericburg sebagai penghubung atau daerah penyangga dua pusat utama kota Yogyakarta, yaitu Keraton dan Jalan Malioboro. Teori sektoral dikembangkan oleh Homer Hall pada tahun 1939. Sebelumnya, teori sektoral ini merupakan pola tinggal di kota-kota di Amerika sebelum akhirnya dijelaskan oleh Homer kepada khalayak luas. Teori ini juga menjelaskan bahwa pola perkembangan struktur ruang kota berbentuk sektor-sektor atau irisan yang menyebar dari pusat kota ke arah luar mengikuti jalur transportasi utama. Teori sektoral sendiri merupakan perkembangan dari teori konsentris atau Burgess. Di dalam teori ini, pertumbuhan kota tidak hanya berkembang dalam bentuk mendekar sempurna seperti teori Burgess, tetapi juga berbentuk dalam sektor-sektor yang memanjang atau Central Business District ke kawasan pinggiran kota yang mengikuti arus transportasi. Terdapat 5 zona di dalam teori sektoral. Yang pertama adalah zona CBD. Yang kedua adalah zona industri. Ketiga adalah zona kelas bawah. Yang keempat adalah zona kelas menengah. Nah, yang terakhir adalah
zona kelas atas. Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1760 oleh pemerintah kolonial Belanda yang terletak di titik strategis pusat kota Yogyakarta. Tepatnya di persimpangan Sumbu Utara Selatan atau Axis Mundi. Jika dikaitkan dengan teori sektoral, benteng ini merupakan titik orientasi di mana sektor kota berkembang secara radial mengikuti jalur transportasi utama. Berdasarkan teori sektoral, lokasi benteng ini menunjukkan bahwa Sibi di kota Yogyakarta memanjang secara linear mengikuti Sumbu Utara Selatan yang membentuk sektor pusat memanjang. Dari lokasi benteng Vredenburg ini dapat diketahui beberapa sektor yang berkembang di sekitar benteng Vredenburg. Yang pertama ada sektor utara yang merupakan sektor industri ringan dan juga manufaktur. Yang kedua, ada sektor selatan yang merupakan sektor permukiman kelas tinggi yang dihuni oleh keluarga bangsawan, abdi dalam, dan juga elit Jawa. Yang ketiga, ada sektor timur yang merupakan permukiman kelas menengah yang bercampur dengan kawasan perdagangan dan pendidikan. Yang keempat, ada sektor barat yang merupakan sektor permukiman rendah yang dekat dengan industri kecil dan kerajinan. Nah, kali ini aku bakal menjelaskan teori tentang kota, yaitu teori inti ganda. Teori inti ganda menyatakan bahwa kota tidak lagi memiliki hanya satu pusat, tetapi beberapa pusat pertumbuhan. Nah, pusat-pusat pertumbuhan itu seperti pasar, kampus, dan lain-lain. Menurut Ulman Harris, teori inti ganda dibagi menjadi 9 bagian. Nah, 9 bagian tersebut meliputi yang pertama adalah sebagai pusat kota atau CBD, yang kedua adalah daerah grosir, yang ketiga adalah pemukiman kelas bawah, yang keempat pemukiman kelas menengah, serta yang kelima adalah pemukiman kelas atas. Yang keenam adalah daerah manufaktur berat, yang ketujuh adalah pusat bisnis di luar kota, yang kedelapan adalah pemukiman di pinggiran kota, yang kesembilan adalah daerah industri pinggiran kota. Nah, dulunya benteng ini adalah pusat kegiatan utama yang ada di kota Yogyakarta setelah kota keraton. Nah, fungsi dari benteng ini dulu adalah sebagai administrasi dan juga pengelolaan industri pada zaman kolonial. Nah, tadi setelah menjelaskan tentang teori inti ganda yang memiliki dua pusat, yaitu di keraton dan juga di benteng ini. Nah, pada benteng ini ternyata dulunya adalah pusat administrasi pada zaman kolonial. Nah, di sini adalah tempat-tempat orang untuk berdagang, melakukan jual beli dan lain-lain. Mari kita lihat. Nah, di belakang saya ini adalah bukti bahwa memang dulunya di sini adalah pusat perkotaan. Dilihat dari bangunannya yang sangat tinggi, itu mengindikasikan bahwa ini dibangun sejak zaman kolonial. Berarti dulunya memang ada dua pusat perkotaan, yaitu keraton dan juga benteng ini. Nah, di sekitar kawasan benteng ini sangat erat kaitannya dengan teori inti ganda karena terdapat pusat pertumbuhan ekonomi seperti pasar, industri, dan wilayah pemukiman. Kita sudah membahas teori tentang kota, yaitu teori tentang inti ganda. Nah, di sebelah ini adalah perubahan Republik Indonesia dari tahun ke tahun. 어둠이 내겐 변했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together. Terima kasih udah menonton video kami.